عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang kedua, orang-orang munafik yang juga syirik dalam ibadah. Surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin menjelaskan sifat orang kafir mendustai hari kebangkitan. Kemudian menjelaskan dua sifat yang sangat identik dan sangat mengantar untuk mendustai hari kebangkitan. Dua sifat yang akan melahirkan banyak sifat-sifat kekafiran, yaitu yadu'ul yatim dan la yahuddu ala ta'amil miskin. Terhadap anak yatim yang harusnya disayangi, dikasihi, justru mereka merendahkan, mencaci, menzalimi anak yatim. Ini sifat mengantar sampai kepada kekafiran, ingkar akan hari kebangkitan. Yang kedua, sifat tidak mau memberi makan orang miskin. Bahkan saking kikirnya, jangankan memberi makan, yahuddu, memberi dorongan supaya orang menyumbang pun tidak mau. Waspadai sifat-sifat ini, sebab sifat-sifat ini adalah sifat utama pendusta hari kebangkitan. Orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Sang Pencipta. Adapun orang-orang munafik yang karena kemunafikannya sampai walaupun mereka solat tetap wailul lil musallin, celaka dalam solat. Kemudian disebutkan tiga sifat kenapa mereka yang solat ini juga celaka. Yang pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang terhadap amalan solat ini sahun, lalai. Di antara makna lalai, dia ulur-ulur waktunya, dia kerjakan hanya di akhir-akhir. Di antara makna lalai, tidak memahami apa yang dia baca, sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan beragam makna lalai yang telah kita jelaskan. Sifat yang kedua, yuraun. Mereka riya. Apalagi dalam solat, apalagi dalam sedekah-sedekahnya.
Sifat yang ketiga, yamna'unal ma'ud, terhadap perabot-perabot yang banyak terpakai, sendok, cangkul, ini dan itu. Itu dia tidak mau berbagi. Kasih pinjam orang saja tidak mau, apalagi memberi. Ini sifat yang akan mengantar solat akan riya, solat akan lalai, sifat yang akan mengantar kepada kemunafikan. Untuk melengkapi pembahasan ini, mari kita lihat keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan 6 masyhad yang akan mengantar hamba untuk sampai mampu menegakkan solat dengan khusyuk yang sangat hebat, solat yang akan mampu mengantar dia ke derajat solat itu akan menjadi sesuatu yang sangat dia sukai, akan menjadi sesuatu yang sangat dia cintai, akan menjadi qurrata ainnya, pemejejuk pandangannya. Setiap dia solat, dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Khusyuk sudah masuk di dalamnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa mimma yanbaghi ay yu'lama anna as-salata allati taqirru biha al-'ain wa yastarihu biha al-qalb hiya allati tajma'u sittata masyahid. Di antara perkara yang sangat sepantasnya untuk diketahui bahwa solat itu yang mampu menjadi qurrata ain, penyejuk pandangan, sesuatu yang kita bahagia saat melaksanakannya, yang mampu menjadikan hati kita beristirahat dengannya, adalah solat yang terkumpul padanya 6 masyhad. 6 kemampuan memahami, memandang solat. Ada 6 cara pandang terhadap solat. Kalau kita kumpul 6 cara pandang ini dalam solat, terhadap solat, kata beliau, akan sampai ke derajat solat akan menjadi qurratu ain. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, telah dijadikan solat menjadi qurrata ainnya saya. Dan solat akan menjadi sesuatu yang mengistirahatkan. Nabi saat berperang, berperang itu mengerahkan segenap kemampuan, capek, payah, letih, lelah dan seterusnya. Tapi justru di saat itu kata Nabi, lihat, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami melalui solat. Jadi minta Nabi ingatkan Bilal, bamma ko Bilal, supaya kita solat, yang dengan solat itu kita bisa beristirahat. Jadi solat justru apa? Untuk istirahat, mau mengembalikan kembali kekuatan. Itu solat yang Nabi minta saat itu. Nah, ini Ibnu Qayyim bahas bagaimana solat supaya seperti ini. Sebab
dalam ayat wailul lil musallin. Celaka al-musallin. Al-musallin kata sifat. Kata sifat. Berarti yang celaka ini orang yang solat terus menerus. Ini termasuk celaka. Dia solat terus. Iya, tapi kenapa bisa celaka? Dalam ayat disebutkan beberapa sebab lalai dalam solat, riya dalam solat. Yang riya ini loncat sampai di luar solat juga, sampai efek jelek dari rusaknya solat keluar sampai kikir dengan sekikir-kikirnya, sampai perabot-perabot yang dia tidak pakai saja, jangankan memberi, meminjamkan sama orang saja, itu dia tidak mau. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kumpul 6 ini maka kita akan sampai ke derajat itu. Iya, ini pendapat beliau, ini hasil telah beliau, ini hasil pendalaman agama beliau. Iya, tidak harus ini. Iya, mungkin ada 6 yang beliau sebut, mungkin ada 9, mungkin ada 10, mungkin ada lebih dari itu. Iya, kalau kita pandai melihat, mengkaji, mendalami kedalaman solat itu, hanya apa yang beliau sebut ini sudah sangat luar biasa. Iya, seandainya kita mampu wujudkan, bahkan 1 dari 6 ini sudah bisa mengantar kepada keindahan solat, apalagi terkumpul 6-6-nya. Yang pertama kata beliau, al-mashhadul ikhlas. Al-mashhadul ikhlas, solat ikhlas. Ini yang orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin gugur di sini. Sebab salat mereka tidak ikhlas. Salat mereka untuk selain Allah. Berdiri mereka untuk selain Allah. Rukuk sujud mereka untuk selain Allah. Ada yang memang berdirinya rukuknya untuk selain Allah. Ada juga berdiri rukuknya untuk pujian selain Allah yang diharapkan. Itu riya. Nah, di sini gugur. Munafikin yang disebutkan dalam ayat celaka dalam solat. Yuraun, riya. Solat yang ikhlas itu mengantar kepada derajat yang sangat luar biasa. Keikhlasan dalam solat ketika solat ditegakkan hanya kepada Allah, karena Allah, untuk Allah. Kepada Allah, karena Allah, untuk Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini solat keikhlasan. Jadi tujuannya memang solat ingin membesarkan Allah, ingin mengagungkan Allah, ingin mengharap hanya kepada Allah. Berdirinya dia memang untuk Allah, bukan yang lainnya. Dan untuk apa dia berdiri kepada Allah? Hanya apa yang ada di sisi Allah. Ini ikhlas. Ikhlas dari 2 sisi. Dia berdiri untuk siapa? Hanya untuk Allah. Dia berdiri untuk Allah, apa yang dia cari? Hanya apa yang ada di sisi Allah. Itu ikhlas. Dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata agar supaya bisa ikhlas. Ini ikhlas dalam ikhlas. Sehingga dia solat betul-betul kepada Allah dan karena Allah. Dia solat betul-betul kepada Allah karena Allah dan semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah peruntukkan berdiri pembesaran dia untuk selain Allah. Dia tidak akan pernah peruntukkan rukuk dia
untuk selain Allah, apalagi sujud dia untuk selain Allah. Dia mendatangi masjid, dia menegakkan solat untuk menegakkan ibadah dalam solat, mulai berdiri, ruku, ibadah dan semua ibadah dalam solatnya untuk Allah semata, semua itu, bukan yang lainnya, dan karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Semata dia berdiri karena pandangan Allah. Semata dia berdiri membaca karena ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata yang dia kejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata yang dia harapkan supaya selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan dunia, bukan berhala, bukan pandangan manusia. Selamat dia dari semua itu. Coba solat dengan itu, maka solat akan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Yang kedua kata beliau, al-mashhadul mutaba'ah. Mashhad mutaba'ah, kemampuan hamba solat di atas ilmu. Bahwa semata dia solat karena mencontoh Nabi. Kenapa dia solat? Nabi yang bilang. Kenapa begitu solat? Nabi yang lakukan. Kenapa begitu caranya? Karena Nabi begitu. Kenapa begini bacanya? Karena Nabi yang ajarkan seperti itu. Semuanya karena Nabi, bukan yang lainnya. Sehingga yang mendorong dia solat cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena ingin mencontoh Nabi. Yakin betul dia solat karena syahadatnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia solat di atas keyakinan tidak ada ibadah yang benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu dia solat betul-betul di atas ilmu yang datang dari Nabi. Bagaimana Nabi berniat? Seperti itu. Bagaimana Nabi berwudu? Seperti itu. Bagaimana Nabi ke masjid? Seperti itu. Bagaimana Nabi bertakbir, berniat, bertakbir? Seperti itu. Bagaimana Nabi membaca doa iftitah? Seperti itu. Bagaimana Nabi membaca surat Al-Fatihah, surah yang lainnya? Seperti Nabi. Bagaimana Nabi berdiri? Bagaimana Nabi rukuk? Bagaimana Nabi sujud? Harus seperti Nabi. Sehingga apa? Rukun-rukunnya, syarat-syarat ibadah, kewajiban-kewajiban ibadah, bahkan sunnah-sunnahnya, semuanya ditegakkan semata karena Nabi yang tuntunkan. Jadi semangat solatnya memang karena kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, solat yang seperti ini indah, ini yang seperti ini keren. Orang akan fokus dalam solatnya. Ada orang pakai bajunya Maradona, sebab Maradona yang mana tenang cara di gol. Dia kecintaannya sama Maradona sampai bajunya semuanya nomor 10. Baru tertulis Maradona. Ampairena dan Donna. Saat dia pakai dengan kecintaan sama Maradona seperti itu, Maradona betul panutannya, kemudian dia pakai bajunya, itu lengkap dengan gayanya itu. Cukur-cukuruna. Punna tinggi, dia upayakan bodoh-bodoh itu odong. Napa bodoh kalian? Saat dia bergaya seperti itu karena betul-betul mencontoh yang dicintai, itu dia merasa besar. Dia berasa nikmat itu. Dia tidak peduli sama orang. Dia tidak akan terganggu sama orang. Itu kalau cinta terhadap sesuatu yang menggerakkan. Ini masyhad mutaba'ah. Kenapa dia solat? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang paling saya cintai. Ini yang paling saya akui. Selainnya tidak. Sehingga betul-betul bacaannya, gerakannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wah, ini luar biasa solatnya.
akan mantap solatnya, tidak akan terpengaruh dengan yang lainnya. Yang seperti ini, habis solat tambah cinta kepada Nabi, semakin kuat mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan dua ini sudah selamat dari wailul lil musallin ini. Dengan ikhlas selamat dari riya. Dengan apa? Mencontoh Nabi semata. Selamat dari apa? Beragam kelalaian dalam solat. Bahkan hal-hal yang membatalkan solat, merusak solat, menjadikan solat haram, berdosa. Ada orang solatnya batal, tidak diterima. Kenapa? Tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Ada orang solatnya diterima solatnya, tetapi berdosa dalam solatnya. Sebab apa? Dia langgar kewajiban-kewajiban. Ada juga orang dalam solatnya diterima, dapat pahala, tetapi sangat kurang pahalanya. Sebab apa? Dia tinggalkan sunnah-sunnah solat. Semuanya itu dia ambil dari Nabi. Nabi bilang harus menghadap kiblat. Nabi bilang harus berwudu. Nabi bilang harus dalam keadaan bersih, taharah. Nabi bilang semuanya Nabi. Dalam solatnya harus baca ini, harus baca ini, harus baca ini, harus begini berdirinya, harus begini, harus betul-betul Nabi yang dituntut, yang dijadikan panutan. Karena Nabi, karena cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang menggerakkan. Coba seperti itu. Hanya kalau mau laksanakan yang kedua ini, harus betul-betul jujur. Jangan bilang, begini Nabi, tapi di mana Nabi saya dengar ya? Kalau hanya dengar dari orang saja, aib. Harus perjelas, Nabi bilang atau tidak? Nabi tuntunkan atau tidak? Nabi yang ajarkan atau tidak? Harus jelas haditsnya dari mana. Ahli bid'ah tidak bisa sampai ke sini. Orang yang ikut-ikutan saja solat tidak bisa sampai di sini. Sebab ini harus di atas ilmu betul. Nabi yang bilang, Nabi yang lakukan, seperti itu Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia pun seperti itu. Ini solat yang mengantar hamba bersama Nabi di akhirat. Sebab solatnya adalah wujud cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mencintai Nabi, dia contoh Nabi sedetail-detailnya dalam solatnya. Almar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Sudah? Masuk masyhad yang ketiga. Saya tidak urutkan ya. Saya urutkan sesuai dengan apa yang muncul dalam fikiran ini. Masyhad yang ketiga, masyhad as-sidq wan nasihah. Masyhadus sidq wan nasihah. Dia menegakkan salat dengan kekuatan sidq, kejujuran. Betul-betul penuh nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu betul-betul detail, betul-betul jujur. Dia tidak akan selesai kecuali harus betul-betul sempurna. Itu nasihat. Solat seperti itu. Lawannya, solat asal-asalan. Tina tojeng-tojeng sambayang. Punau pak ya. Asal-asal saja. Jangan. Solat harus dengan penuh kesungguhan. Jujur betul dalam solat. Siapa yang solat kekuatannya jujur, betul-betul mau jujur, luar biasa itu solatnya. Akan sangat hebat itu solatnya. Dan itulah hakikat agama. Nabi bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Di situ hakikat agama.
Siapa yang mampu solat di atas nilai nasihat, ikhlas, mencontoh Nabi, betul-betul karena kejujurannya, kesungguhannya, betul-betul menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kalau ada orang bertani dan kekuatan bertaninya karena kekuatan nasihat, karena kekuatan kejujuran, tidak bisa dihalangi. Mana bosi, mana ngapa. Sebab jujur dia sebagai petani. Penuh kesungguhan dia dalam seperti itu solat. Dia berwudunya, sebagian kita berwudu, jalan ke masjid, peloy. Takbir, Allahu Akbar. Tidak lama salam sudah. Solat tidak boleh seperti itu. Solat itu harus dengan sidq, dengan kejujuran, dengan nasihat, kekuatan semangat. Jadi saat mau solat, mulai azan. Bukan sembarang panggilan, bukan sembarang ini semua lakukan ini. Harus betul-betul ini. Harus saya betul-betul ini. Sanat tojeng kon ini. Tidak boleh main-main di sini. Itu sudah, kalau sudah mulai muncul seperti itu, jangan tanyakan nanti solatnya. Kalau dia satukan lagi ikhlas, kesungguhannya dalam keikhlasan, kesungguhannya dalam mutaba'ah, menyatu, luar biasa solatnya itu. Ini masyhad as-sidq wan nasihah. Yang keempat, masyhad al-ihsan. Masyhadul ihsan. Solat seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak, yakin betul Allah melihat dia. Kalau dia bisa seperti itu, mulai berwudu, mulai mendengar azan, mulai berjalan ke masjid, apalagi sampai takbirnya sudah, luar biasa itu solat. Dia mampu solat seolah-olah melihat Allah. Itu melihat dengan ilmu, melihat dengan ilmu. Harus pandai melihat dengan ilmu. Untuk sampai ke derajat ini harus betul-betul melewati rukun Islam, lewati rukun iman, baru masuk ke al-ihsan. Untuk sampai ke sini harus kenal ya Allah Subhanahu wa taala secara zahir, secara batin. Kenal ya Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi, mengenal nama dan sifatnya dengan benar di atas petunjuk. Sehingga betul-betul ketika semakin dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dalam solatnya, dalam keimanannya, maka dia solat seperti seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia punya ilmu akan keindahan rahmatnya Allah, maha besarnya Allah, maha luar biasanya Allah, maha indahnya Allah, maha baiknya Allah, maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah melihat. Kalau tidak bisa, ini juga derajat ihsan. Yakin kita betul-betul dilihat, diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlepas setitik pun juga dari pengawasan Allah. Bahkan hati kita pun tidak bisa lepas darinya.
Siapa yang seperti itu solat akan sampai ke derajat ihsan, dan di situ solat akan indah. Kalau dia gabungkan dengan yang ketiga, sungguh-sungguh dia dalam mewujudkan ihsan, dan ihsannya betul-betul hanya kepada Allah, menyatu dalam keikhlasannya, menyatu dalam apa? Mutaba'ah di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, maka akan sangat luar biasa. Ada beberapa tarekat-tarekat keliru. Mau sampai ke derajat hebat dalam solat dengan cara-cara yang keluar dari petunjuk. Katanya kalau mau solat yang hebat, gambarkan nama Allah di depanmu. Kalau kamu sudah bisa munculkan nama Allah di depan solat, ini solat musyrik. Sebab yang dia sembah ciptaannya dia. Ini ciptaan khayalannya ini. Ciptaan khayalannya ini di depan. Ini disembah. Ini musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa tergambarkan. Allah itu di atas semua penggambaran kita. Dia maha berilmu, ilmunya tidak bisa kita jangkau. Tapi yakini, lebih parah lagi, ada lebih hebat dari itu katanya. Lebih parah lagi, tapi ini dibilang lebih hebat, tapi itu lebih parah. Kalau yang digambarkan itu bukan hanya ditaruh di depan, dia bisa masukkan ke dalam hatinya, menyatu dengan Tuhan. Ada beragam cara. Itu seluruhnya keliru. Yang benar harus di atas petunjuk. Harus di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam solat Nabi surah apa? Menghadap kiblat. Dan ada hadis, kemana pandangan? Ke tempat sujud. Sebagian ulama melemahkan hadis melihat tempat sujud. Maka kembali kepada keumumannya, melihat ke depan saja. Hanya kalau kita mengarah ke tempat sujud itu lebih bagus, lebih kuat. Ada orang solat, dia mau khusyuk dengan apa? Tutup mata. Dipermainkan oleh syaitan. Nabi tidak pernah solat tutup mata. Lagi pula solat itu untuk digunakan di luar. Solat itu bagaimana apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Gimana bisa kalau kita solat tutup mata? Seperti orang menyendiri. Itu cara-caranya Hindu Buddha itu beribadah. Sebab mereka apa? Tuhan mereka apa? Tuhan mereka adalah fikiran yang dimunculkan dalam fikiran mereka. Itu Tuhan mereka. Yang kita sembah adalah pemilik segalanya. Dia yang di atas segalanya. Maha besar, maha mulia, maha baik. Dan dia maha melihat, maha menguasai, maha mengatur kita. Sembah dia, besarkan dia, agungkan dia. Yang ada di dalam hati adalah ilmu tentang dia, bukan dia. Adapun dia sebagaimana firman-Nya, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian dia tinggi di atas arsy. Dalam 6 surah dalam Al-Qur'an. Amintum man fis sama, Allah mengancam, apakah kalian merasa aman dari dia yang di atas langit? Tapi bersamaan dengan itu bagi dia yang di atas langit terlalu kecil, terlalu rendah yang di bawah. Dia tetap maha dekat. Sebab walaupun dia di atas, sebab semuanya dilihat, semuanya dikuasai, semuanya diatur, semuanya didengar, semuanya dilingkup oleh dia. Sembah dia semata. Itu masuk ke derajat ihsan. 4 sudah. Apa yang pertama? Ikhlas. 2, di atas petunjuk Nabi alaihi wasallam, masyhadul al-mutabah. 3, kejujuran, kesungguhan, nasihat, betul-betul mengingat. Yang keempat, ihsan. Seolah-olah melihat Allah, kalau tidak, yakin Allah melihat kita, menguasai kita, mengatur kita. Sampai hati kita pun ditahu apa maunya, khusyuk atau tidak. Masuk yang kelima. Ini yang kelima, kata Ibnu Qayyim, paling hebat, paling nikmat, paling luar biasa ini kelima ini.
Antum praktekkan ini dalam solat, biar berapa lama itu solat, akan enak solat kalau dimiliki yang kelima ini. Mashhadul minnah. Mashhadul minnah, kemampuan melihat bahwa solat itu adalah nikmat. Solat itu nikmat, kesempatan besar, kemuliaan besar. Orang terpilih datang ke masjid, oh itu bukan sembarang itu. Orang diberi kemudahan datang ke masjid, oh bukan sembarang itu. Orang bisa bertakbir di hadapan Allah, oh bukan sembarang itu. Betul-betul dia rasakan nikmat betul. Ini kebaikan besar ini, nikmat ini, anugerah Allah ini untuk saya ini. Sehingga dia solat akan menjadi orang yang solatnya orang yang bersyukur. Solatnya orang yang betul-betul berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melakukan pekerjaan karena dasar syukur dan terima kasih, dia tidak peduli itu biar berapa beratnya. Cepat itu kalau nilai kesyukurannya menggerakkan. Kalau nilai kesyukurannya menggerakkan, cepat sekali. Coba miliki solat di atas, lihat solat ini sebagai apa? Minnah, anugerah besar, kebaikan besar, nikmat besar. Cara melihatnya, lihat secara global. Kemudian lihat secara rinci. Bagaimana melihat secara global? Kita diberi kesempatan solat, berarti kita diberi anugerah besar. Kemudian melihat secara rinci adalah kita diberi kesempatan berwudu, nikmat besar. Kita diberi kesempatan melangkah ke masjid, setiap langkah adalah nikmat, menggugurkan dosa ini dan seterusnya. Kita diberi kesempatan solat ini, kita beri takbirnya kita adalah nikmat besar. Mengucapkan Allahu Akbar nikmat besar, mengangkat kedua tangan nikmat besar, berdiri nikmat besar, membaca saat berdiri nikmat besar. Setiap ayat demi ayat dia mampu melihatnya sebagai nikmat, maka larut dalam keindahan solat. Ini masyhadul minnah. Solat yang seperti ini, habis solat maka dia mau lagi solat. Solat yang seperti ini, habis solat dia siap lagi melakukan solat selanjutnya. Sebab terasa betul nikmat, anugerah besar. Solat yang seperti ini, habis solat dia sedih. Selesai sudah solat, muncul tekad solat selanjutnya harus lebih baik. Yang terakhir, masyhadut taksir. At-taksir, taksir memandang sedikit. Ini hampir ini pasangannya dengan masyhadul minnah. Kalau minnah melihat apa? Solat nikmat besar, kebaikan besar, kemuliaan besar. Itu apa? Sehubungan dengan apa yang Allah beri kepada kita. Kalau masyhadut taksir, solat kita sedikitnya ini, apa yang saya lakukan dalam solat belum ada apa-apanya. Itu sehubungan dengan melihat diri kita. Jadi kita bertakbir bagaimanapun hebatnya, pandang belum apa-apa ini. Harus bagaimana takbir lebih bagus. Masih cacat takbir saya. Gimana takbirnya? Dia baca Al-Fatihah khusyuk, dia tidak pernah melihat bagaimanapun hebatnya suratul Fatihahnya, tetap dia lihat apa? Masih kurang. Saya harus kejar lagi. Masih kurang. Saya harus kejar lagi. Masih kurang. Saya harus kejar. Tapi bersamaan dengan itu, setiap gerakannya dalam solat dia akui ini anugerah dari Allah, kebaikan dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyatu dua ini. Yang keenam ini, yang terakhir ini juga dasarnya adalah karena merasa bersalah, berdosa. Ini biasanya pendorongnya orang kalau habis berdosa bertobat, habis berdosa kemudian bertobat, jangan, pokoknya solat biar tidak pernah dituntunkan dia solat juga itu. Saking semangatnya itu solat. Kalau orang baru sadar itu, apa yang mendorong? Itu merasa kurang sekali nih, kurang sekali nih, banyak dosa saya. Itu taksir itu pendorong taksir itu. Ini yang ini. Kalau mampu melihat diri kita seperti itu, cacat, kurang, belum ada apa-apanya, cacat, kurang, maka apa akan terus itu solat, akan hebat terus solat. Kalau dia satukan dengan yang kelima, bahwa solat yang Allah anugerahkan kepada dia, kesempatan yang Allah anugerahkan kepada dia adalah nikmat besar. Yang presiden ini, raja ini, penguasa ini, Allah tidak beri kesempatan itu, tapi saya diberi oleh Allah.
Saya diberi kesempatan untuk berdiri di hadapannya, rukuk di hadapannya, sujud di hadapannya. Itu nikmat besar. Tapi bersamaan dengan itu dia lihat dirinya masih kurang, masih kurang. Wah, ini yang seperti ini akan larut dalam keindahan solat. Kalau bersamaan dengan itu dia ikhlas, dia betul-betul mencontoh Nabi, dan dia betul-betul bersungguh-sungguh, dan betul-betul merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyatulah solatnya akan menjadi sesuatu yang sangat indah. 5 ini harus disertai dengan minta. 6 ini harus disertai dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, supaya Allah bantu kita bisa solat seperti ini. Semoga bermanfaat, semoga melengkapi pembahasan solat yang celaka dan solat yang terbaik, bahkan mengantar kepada kehebatan solat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la